Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada vlog sebelumnya, vlog nomor 25, kita membahas tentang jalan tol, infrastruktur pembangunan yang dibiayai dengan klaimnya ini, kata para haters, dibiayai dengan hutang riba. Dan kita menampiknya bahwa tidak semua sumber pendanaan dari APBN itu berasal dari hutang riba. Karena kita juga punya aset. Penjualan aset itu juga sebagian yang bisa membiayai pembangunan. Aset-aset itu termasuk jalan tol tadi dan berupa infrastruktur penunjang pembangunan lainnya, itu termasuk dalam golongan fixed account atau disebut aktiva tetap. Dalam struktur finansial kenegaraan. Sedangkan hak kita di pembiayaan negara tersebut adalah berupa dividen yang berupa hasil-hasil keuntungan penjualan aset, hasil usaha dari BUMN yang berupa dividen, yang itu tidak kita ambil uangnya, yang uangnya menjadi dana abadi untuk membiayai pembangunan yang kita sebut dengan dana tabarruk, dana milik semua orang. Ciri-ciri dana tabarruk ini, dana itu terkumpul milik seluruh rakyat atau milik orang banyak dan tidak bisa dideteksi alamatnya. Jadi maksudnya ada uang $1 juta, ini alamatnya, registrasinya milik siapa, ini tidak diketahui. Jadi dana tabarruk itu seperti kota infak dari kota amal masjid. Ketika seseorang menyumbang dan beberapa jemaat menyumbang dan seluruh jemaat menyumbang, dimasukkan uangnya di dalam kota itu, maka itu sudah berubah menjadi dana tabarruk dan tidak bisa dideteksi lagi dia sumbang berapa, si fulan sumbang berapa, si fulanah sumbang berapa. Yang jelas tujuannya adalah bahwa dana tabarruk ini digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat, kesejahteraan jemaat semuanya. Tidak boleh dikangkangi secara pribadi. Tidak boleh takmir masjid mengambil uang infak sebagai gajinya sendiri. Tidak bisa. Yang ada adalah jual beli. Jadi contohnya, uang dana tabarruk atau kota infak dari masjid ini boleh digunakan untuk membayar jasa dari para marbot yang membersihkan masjid. Jadi para marbot itu bekerja untuk masjid seolah-olah itu karyawan, dan atas jasanya setiap bulan dia diberikan gaji
dari kota infak. Jadi dana tabarru yang berupa infak masjid itu boleh digunakan untuk membayar gaji para marbot. Dasarnya sebagai jual beli. Masjid membayar jasa marbot dan memberinya imbalan. Lalu mengapa infak ini tidak boleh untuk membayar jasa para takmir masjid yang mengurus manajemen masjid? Tidak boleh karena takmir masjid memiliki akses terhadap dana tabarru tersebut. Ibaratnya, seseorang tidak boleh menentukan besarnya gaji untuk dirinya sendiri. Tapi kalau takmir masjid menentukan besarnya gaji para marbot, boleh. Tapi kalau dia menentukan besarnya gaji untuk dirinya sendiri, itu tidak boleh. Dasar menjadi takmir masjid adalah keikhlasan. Kalau memang harus terpaksa mengambil gaji atau apa, harus diputuskan berdasarkan rapat Dewan Pengurus Masjid. Kembali ke dana tabarru. Itu cuma sekedar kias untuk memberikan contoh dengan apa sebenarnya dana tabarru itu. Begitu pula dana tabarru di APBN. Maka semua pemasukan negara itu adalah dana tabarru milik rakyat. Kecuali mungkin asal ada undang-undangnya, dividen dari para BUMN yang diatur untuk dikembalikan lagi kepada kementerian yang bersangkutan. Tapi sekarang BUMN dijadikan satu, ada menterinya sendiri. Jadi pada sektor-sektor yang sesuai untuk BUMN yang bersangkutan, bisa dana tabarru dikembalikan. Tapi ingat, pengembaliannya bukan untuk perorangan, tetapi untuk sektor yang didanai, yang sesuai dengan operasional BUMN yang bersangkutan. Dana tabarru itu terkumpul, terakumulasi, dan residual dalam equity atau ekuitas. Ekuitas itu posisinya di sebelah kanan. Sebelah kanan paling bawah. Jadi sebelah kiri itu aktiva, sebelah kanan pasiva. Aktiva itu terdiri dari dua bagian, yaitu atau terdiri dari banyak bagian. Yang jelas posisi paling atas itu yang liquid, terus kemudian yang unliquid. Jadi yang paling unliquid itu yang paling bawah. Posisi urutannya aset itu adalah berdasarkan likuiditasnya. Nah, dana tabarru itu berseberangan, dia di sebelah kanan. Posisinya di bawah. Adalah hasil dari usaha. Dana tabarru itu terkumpul, terakumulasi, dan residual dalam equity atau ekuitas. Kembali ke sebelah kiri. Lalu dari mana fixed account itu akan dicari pendanaannya? Pertama kali dilihat dulu